Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Putih Nur Syabani, mahasiswa Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan analisis strategis terkait isu pelayanan farmasi rumah sakit, yaitu dispensing time dan waiting time pasien, berdasarkan kasus aktual waktu tunggu obat hingga 5 jam di rumah sakit. Presentasi ini saya susun dalam 4 fokus utama. Pertama, isu kritis pelayanan farmasi. Kedua, analisis bottleneck pada dispensing time. Ketiga, dampak terhadap patient flow dan mutu layanan. Dan yang terakhir, keputusan strategis manajerial serta refleksi eksekutif. Berdasarkan kompas.com, waktu tunggu pengambilan obat di rumah sakit dapat mencapai hingga 5 jam. Sementara Dinas Kesehatan menargetkan 30 menit sebagai standar ideal. Kesenjangan ini menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem pelayanan farmasi. Dalam perspektif manajemen rumah sakit, isu ini bukan sekedar antrian panjang, tetapi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam proses dispensing yang berdampak langsung pada mutu pelayanan. Isu ini menjadi strategis karena farmasi merupakan titik akhir dari patient journey di layanan rawat jalan. Ketika terjadi keterlambatan di farmasi, maka seluruh pengalaman pasien terhadap rumah sakit menjadi tidak optimal. Dampaknya mencakup 4 aspek utama: mutu layanan, keselamatan pasien, kepuasan pasien, dan efisiensi operasional rumah sakit. Dispensing time adalah total waktu dari penerimaan resep hingga obat diserahkan kepada pasien. Proses ini meliputi screening resep, penyiapan obat, peracikan, etiket, hingga penyerahan obat. Dalam perspektif manajemen operasional rumah sakit, proses ini merupakan bottleneck utama dalam patient flow pelayanan farmasi. Literatur termasuk pedoman Permenkes, SNARS, dan WHO Good Pharmacy Practice menegaskan bahwa efisiensi proses dispensing sangat menentukan waktu tunggu pasien di rumah sakit. Dengan demikian, dispensing time bukan hanya proses teknis, tetapi indikator strategis dalam kinerja rumah sakit. Terdapat 4 akar masalah utama yang menyebabkan tingginya dispensing time. Pertama, tingginya volume pasien yang tidak seimbang dengan kapasitas layanan. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia farmasi pada jam sibuk. Ketiga, masih dominannya proses manual dalam pelayanan. Dan yang terakhir, belum optimalnya integrasi sistem informasi rumah sakit. Dampak dari kondisi ini bersifat multidimensi. Dari sisi pasien, terjadi penurunan kepuasan dan meningkatnya keluhan. Dari sisi operasional, terjadi overcrowding di instalasi farmasi. Dari sisi klinis, terdapat risiko keterlambatan terapi obat. Dan dari sisi institusi, hal ini dapat mempengaruhi reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit. Sebagai keputusan strategis manajerial, terdapat 3 intervensi utama. Pertama, implementasi e-resep terintegrasi dengan SIM RS untuk mengurangi proses manual dan mempercepat alur verifikasi resep. Kedua, penerapan unit dose dispensing atau UDD untuk meningkatkan efisiensi penyiapan obat dan mengurangi waktu tunggu pasien. Ketiga, optimalisasi manajemen SDM berbasis beban kerja dan jam sibuk, serta implementasi sistem antrian digital real time. Ketiga strategi ini merupakan transformasi sistem pelayanan farmasi berbasis teknologi, proses, dan sumber daya manusia. Implementasi dilakukan secara bertahap. Pada bulan ke-0 hingga bulan ketiga dilakukan quick wins melalui penyederhanaan alur resep dan penguatan SOP. Pada bulan ketiga hingga bulan ke-6 dilakukan integrasi sistem e-resep dan dashboard antrian farmasi. Pada bulan ke-6 hingga bulan ke-12 dilakukan optimalisasi unit dose dispensing dan manajemen SDM berbasis peak hour, dan jangka panjang menuju otomasi dan analitik farmasi berbasis data. Dari sisi kebijakan, terdapat 3 aspek integrasi. Inklusivitas layanan memastikan akses obat yang merata bagi seluruh pasien. Value added service memperkuat peran farmasi sebagai unit klinis, bukan hanya distribusi obat. Dan transformasi digital menjadi fondasi efisiensi dispensing time di rumah sakit.
Sebagai calon manajer rumah sakit, tantangan utama adalah menyeimbangkan antara kecepatan pelayanan dan keselamatan pasien. Karena dalam proses dispensing, ketelitian tetap menjadi prioritas untuk mencegah medication error. Menurut saya, solusi tidak cukup hanya menambah sumber daya, tetapi harus melalui redesign sistem pelayanan secara menyeluruh. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, dispensing time bukan hanya isu operasional, tetapi merupakan indikator strategis dalam mutu pelayanan rumah sakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.